Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kalau kalian ngikutin community post saya seminggu ini, kalian pasti tahu kalau saya sedang maraton menonton JoJo Bizarre Adventure. Dan di saat video ini direkam, saya sudah selesai maraton JoJo dari part 1 sampai part 5. Untuk part 6 sampai part 8 masih dalam bentuk manga, jadi nggak bakal saya masukin dalam pembahasan video ini. Video ini dibuat untuk menceritakan apa saja yang saya rasakan ketika maraton anime JoJo, sekaligus ngebahas beberapa asumsi negatif seperti apakah JoJo anime bagus, dan apakah JoJo anime homo. Untuk pembahasan tentang JoJo Bizarre anime jelek, setelah saya selesaikan Full Metal Alchemist anime jelek. Oke? Untuk pertama-tama mari saya jelaskan dulu apa itu anime JoJo. Seperti namanya, anime ini memiliki pemeran utama bernama JoJo. Namun, nama JoJo bukan untuk satu orang saja, tapi untuk semua keturunan yang memiliki darah keluarga Joestar. Seperti JoJo generasi pertama, yaitu George Joestar, yang mempunyai anak laki-laki bernama Jonathan Joestar, yang mana mereka berdua kalau disingkat namanya menjadi JoJo. Lalu JoJo di part 2 yang adalah Joseph Joestar, part 3 adalah Jotaro Kujo, dan seterusnya. Sehingga jangan heran kalau MC di setiap seri JoJo pasti berubah-ubah. Awalnya saya agak merasa kurang nyaman dengan tipe cerita seperti ini, apalagi ketika masih di dua part pertama, yaitu part Jonathan Joestar dan part Joseph Joestar. Karena saya merasa karakter building dalam ceritanya tidak akan begitu bagus karena terjadi time skip antar generasi. Namun lama-kelamaan, saya malah makin bisa menerima time skip antar generasinya dan malah menyukai tipe cerita seperti ini. Karena poin positif dari tiap kali lompatan antar generasi adalah adanya hubungan kekeluargaan antara satu karakter dengan karakter yang lain, karena sebenarnya mereka semua berasal dari satu garis keturunan yang sama. Di sini kita seakan-akan diperlihatkan bagaimana caranya suatu garis keturunan bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Saya bakal ceritakan secara singkat garis keturunan antara MC di tiap partnya. MC di part 1 yaitu Jonathan Joestar, yang adalah anak kandung dari George Joestar, lalu kemudian mereka mengadaptasi Dio Brando sebagai anak angkat, dan mereka berasal dari Inggris. MC di part 2 yaitu Joseph Joestar, adalah cucu dari JoJo part 1 dan merupakan warga Amerika. Lalu MC di part 3 yaitu Jotaro Kujo, adalah cucu resmi dari JoJo di part 2 dan merupakan orang Jepang. MC di part 4 yaitu Higashikata Josuke adalah anak haram dari JoJo part 2 dan merupakan orang Jepang juga. Dan MC di part 5 yaitu Giorno Giovanna adalah anak dari Dio Brando yang menggunakan tubuh Jonathan Joestar sehingga dia pun memiliki darah langsung keturunan dari keluarga Joestar. Dan dia adalah orang Italia. Hal menarik lainnya dari setiap MC JoJo adalah sifat mereka yang sangat jauh berbeda namun punya satu kesamaan, yaitu baik. Semua darah keturunan Joestar sudah ditakdirkan untuk menjadi orang baik meskipun masing-masing dari mereka mempunyai background yang berbeda. Seperti Joseph yang merupakan berandalan, Giorno Giovanna yang adalah seorang mafia, dan Kujo yang adalah seorang Yankee. Dari semua MC, yang paling menarik sebenarnya adalah Giorno Giovanna, karena meskipun dia adalah anak dari Dio Brando, tapi dia sama sekali tidak mewarisi sifat jahat ayahnya, namun justru mewarisi sifat keadilan dari darah keluarga Joestar. Oke, cukup untuk pembahasan tentang keturunan Joestar yang unik ini. Mari kita pindah ke topik yang lain. Banyak yang bilang kalau JoJo adalah anime gay, padahal genre dari JoJo sendiri adalah shonen. Mungkin banyak yang terganggu dengan art dan warna yang digunakan dalam anime ini, apalagi dengan cara penggambaran yang menggunakan garis hitam tebal. Tapi sebenarnya kalau mau dibilang, menurut saya, tipe penggambaran dengan garis hitam tebal adalah ciri khas anime shonen pada zaman dulu. Kalau kalian gak percaya, silakan cek anime Yu Yu Hakusho, Hokuto no Ken, City Hunter, Hunter x Hunter original, dan Senseiya. Sehingga kalau mau dibilang, JoJo sebenarnya menggunakan art style anime jadul, namun dikemas dalam anime yang modern. Selain itu, sebagai orang yang sempat menikmati masa-masa anime shonen yang dipenuhi dengan MC macho dan keren, seperti Hokuto no Ken, Yu Yu Hakusho, serta City Hunter, membuat saya sangat bisa menikmati dan menerima semua MC JoJo yang sangat kekar dan berotot. Justru menurut saya, kalau argumen kalian mengatakan JoJo anime gay hanya gara-gara semua MC-nya macho dan berotot, maka sepertinya kalian adalah orang yang menganggap kalau suatu anime wajib mempunyai penampilan normal dan banyak karakter wanitanya. Kalau memang begitu, harusnya Hunter x Hunter bisa dikelompokkan sebagai anime gay. Kenapa? Karena hanya ada sedikit karakter wanita yang berinteraksi dengan MC kita, apalagi Gon juga punya wujud berototnya kan. Nah, buat yang beralasan JoJo anime gay karena karakter perempuannya sedikit, justru menurut saya, kalian saja yang tidak nonton, makanya berpikir seperti itu. Padahal tiap MC JoJo punya istri dan keturunannya, apalagi di part 6, MC animenya adalah JoJo perempuan. Lalu untuk kalian yang mengatakan pewarnaan dan pose-pose dalam JoJo sangatlah aneh, malah menurut saya justru yang membuat JoJo adalah JoJo, karena pose-pose aneh itu. Tanpa adanya pose-pose aneh dan jentrik, maka JoJo bukanlah JoJo.
Malahan menurut saya sangatlah lucu untuk melihat pose-pose mereka yang mind-blowing, apalagi ditambah dengan musik yang sangat ikonik dan sering dipakai dalam banyak meme material. Rasanya sangatlah tepat untuk menjadi suatu penghibur di tengah intensnya pertarungan di setiap episodenya. Justru yang saya pertanyakan, yang kalian tonton di anime itu apanya sih? Ceritanya, subtitlenya, atau tubuh karakternya? Masanya gara-gara bodinya kekar semua, langsung distereotip sebagai gay, homo, dan segala macamnya? Tapi saya pun bisa memahami kenapa ada yang menganggap JoJo sebagai anime gay kalau kalian hanya melihat sedikit cuplikan di part 2 dan part 5-nya. Seperti para boss villain di part 2 yang sangat terekspos otot-ototnya, atau beberapa pose nyentrik super absurd yang muncul di part 5-nya. Nih, saya kasih lihat beberapa contoh-contohnya. Oke, saya rasa habis ya untuk pembahasan JoJo Anime Gay. Sekarang adalah impresi saya di setiap part ceritanya. Seperti yang saya bilang tadi, dari season 1 sampai 5, anime JoJo mempunyai 5 part dengan masing-masing MC yang berbeda-beda, dan impresi saya di tiap partnya pun sangat jauh berbeda. Bagi saya, part 1 JoJo adalah sinetronnya Indonesia tapi versi anime dan diperankan dengan abang-abang maco dan berotot. Premis ceritanya, bacotnya, ngomongnya dalam hati, dan alur ceritanya sangatlah sinetronable. Kalau diberi judul pun bisa, Ayahku Lebih Sayang Saudara Tiriku. Sebuah kisah nyata yang diadaptasi dari kehidupan dua abang-abang maco penuh drama yang tinggal jauh di barat sana. Nah, karena ceritanya yang sangat sinetron banget, maka sangat wajar kalau banyak yang gak tahan dan memilih langsung drop anime JoJo ketika masih 5 atau 6 episode awal. Padahal cerita sebenarnya dimulai ketika Dio sudah berubah menjadi vampir dan Jojo sudah belajar teknik pernafasan. Dari sinilah bacotannya mulai berkurang, walaupun masih banyak, dan scene pertarungannya semakin banyak. Dan di part ini juga kita akan diperkenalkan dengan seorang karakter paling useless yang pernah saya lihat. Ya siapa lagi kalau bukan Speedwagon. Karakter ini secara off-screen dia memang terdengar hebat dengan banyak pencapaian luar biasa yang dia dapatkan nanti di part 2. Tapi secara on-screen, mau di part 1 atau part 2, ini orang gak ada gunanya. Kerjaannya dia cuma ngikutin Jojo untuk kejar Dio, dan ketika Jojo sibuk bertarung, maka si Speedwagon bakalan jadi komentator di pertarungan itu untuk menjelaskan semua gerak-gerik dan jurus yang mereka gunakan. Sudah gak bisa bertarung, kerjaannya cuma bacot pula. Namun yang menarik di sini, saya pun merasa agak sedih ketika diceritakan kalau Erina Joestar dan Speedwagon harus mati karena umur. Walaupun useless tapi berkesan loh. Lanjut di part 2, menurut saya ini adalah part dengan MC JoJo terbaik. Joseph di sini diperkenalkan sebagai karakter yang bodoh amat, humoris, super aktif dan sama sekali tidak ragu untuk kabur. Bisa dilihat dari cara bertarung Joseph yang tidak tanggung-tanggung ketika dia melawan Strays, di mana tidak perlu bacot panjang-panjang, langsung main tembak saja. Apalagi kepercayaan dirinya yang membuat dia seakan-akan bisa membaca pikiran lawannya. Ditambah dengan dialog ikoniknya seperti Nigerundayu Smoky dan oh my god, membuat dia menjadi MC JoJo yang paling menarik versi saya. Part 2 juga bisa dibilang sebagai part terakhir yang masih normal karena masih menggunakan Hamon untuk bertarung. Nah, masuk ke part 3 yaitu Stardust Crusader. Ini adalah part dengan MC yang menurut saya paling keren. Malah menurut saya masih lebih keren Kujo daripada Giorno Giovanna. Dia adalah karakter yang gak banyak bacot dan sekalinya baku hantam, maka dia sudah dijamin akan menang. Siapapun yang dia lawan akan dikalahkan dengan tekad baja dan sifat sekeras batunya. Dan dia juga adalah MC JoJo yang mempunyai harga diri paling tinggi. Di part ini pun terdapat pertarungan epik antara elang dan anjing, yang kayaknya belum pernah ada pertarungan antara binatang seseru ini. Part 3 juga bisa dibilang sebagai part JoJo yang paling terkenal dengan scene ikoniknya, yaitu Zawardo ketika dia melawan Dio di episode-episode terakhir. Lanjut ke episode 4. Menurut saya ini adalah part yang paling buruk dan menyebalkan. MC-nya di sini sama sekali nggak menarik dan Jotaro serta Joseph pun tidak punya banyak peran dalam part ini. Dengan tema kota dan sekolahan, membuat saya merasa kalau part 4 ini adalah yang paling membosankan di antara part yang lain. Berbeda dengan 3 part sebelumnya, di mana semua MC-nya melakukan perjalanan dan mencari musuh, di part 4 ini malah berfokus di satu kota saja. Nah, karena hanya berfokus di satu kota, membuat saya merasa penggunaan stun di part ini sangatlah overuse banget. Kita ambil contoh di part ketiga, yang mana CMC kita harus mengelilingi dunia dulu, baru perlahan-lahan bertemu dengan para pengguna stun yang lain. Namun di part 4 ini, semua pengguna stunnya malah berkumpul dalam satu kota yang kecil. Saya pun malah merasa ini adalah Kung Fu Hustle tapi versi JoJo,
Yang mana kalau Kungfu Hustle adalah kontrakan yang dipenuhi dengan master-master kungfu, maka di JoJo Part 4 ini adalah kota yang penuh dengan manusia super pengguna stun. Dan di part ini juga ada satu karakter yang buat saya paling menyebalkan, yaitu si bocah pengguna stun Echo. Entah kenapa saya kesal kalau melihat karakter kayak gini. Dan hal yang paling aneh dari part ini adalah bos terakhirnya, yaitu Kira Yoshikage. Sudah ada Joseph yang punya stun untuk melacak posisi, tapi masa nyari Kira Yoshikage dalam satu kota saya susah. Padahal mereka cari Dio yang ada di Mesir itu ketemu loh. Nah, terakhir adalah part 5. Ini adalah part yang punya scene pertarungan paling brutal. Terlepas dari adanya pose-pose yang dibilang gay, kalau battle stun di part ini sangatlah kejam dan brutal. Apalagi pertarungan di dalam kereta yang sampai membuat Bukelati membelah organ tubuhnya agar dapat menyembunyikan jantungnya, dan Mista yang hampir mati karena ditembak dengan 3 peluru tepat di kepalanya. Part ini juga sangat terkenal dengan musiknya yang sangat ikonik banget dan sering digunakan sebagai meme material. Dan kalau kalian cari scene pertarungan paling seru, maka part 5 adalah part yang paling bagus. Saking serunya, setiap pertarungan mereka tidak terasa lama, berbeda dengan part 4 sebelumnya yang terlalu terasa sempit dan membosankan. So, itu tadi adalah impresi saya setelah menonton 5 part JoJo. Saya adalah orang yang paling malas nonton anime yang ada banyak karakternya mati. Makanya anime seperti Darwin Game, Shingeki no Kyojin, Kimetsu no Yaiba, dan berbagai macam anime bunuh-bunuhan lainnya membuat saya nggak begitu tertarik untuk menonton anime itu sampai tamat. Karena rasanya capek. Nonton anime yang baru sedikit nge-build suatu karakter, beberapa episode berikutnya sudah mati. Matinya pun terkadang nggak epic, jadi terasa sangat melelahkan. Ya palingan yang saya nonton sampai habis cuma sedikit seperti Betum dan Akame ga Kill. Namun anehnya di anime JoJo ini, saya sama sekali tidak protes kalau ada karakter yang mati. Bahkan kalau MC-nya mati pun saya tidak masalah karena scene kematian mereka dibuat dengan sangat epic. Kematian karakter si Useless Speedwagon pun membuat saya merasa sedih karena mengingat jasa yang telah dia berikan untuk kehidupan MC kita di sepanjang part 1 sampai part 2 berakhir. Kesimpulannya, it was a wonderful experience. Maraton JoJo pada masa pandemik ini adalah suatu keputusan yang tepat. Terlepas dari mereka yang berkata ini adalah anime gay dan segala macamnya, JoJo justru memberikan kita pesan tentang maskulinitas dan kejantanan seorang karakter pria yang sudah jarang muncul di anime modern saat ini. Art style anime yang unik pun mengingatkan saya dengan anime-anime jadul yang sudah saya sebutkan tadi. Sebagai penikmat anime fighting jadul yang isinya adalah baku hantam dengan plot ringan dan tidak menyebalkan, maka JoJo adalah salah satu pilihan terbaik menurut saya. So, mungkin itu saja sih impresi dan opini saya setelah selesai maraton anime JoJo dari part 1 sampai part 5. Intinya, kalau kalian mau nonton ya nonton aja. Ngapain mikirin omongan orang lain? Tapi kalau kalian memang gak tahan dengan karakter berotot, ya gak usah dipaksakan nonton. Tapi jangan juga ikut-ikutan bilang kalau JoJo adalah anime gay. Karena berargumen JoJo anime gay hanya karena karakternya macho, itu sih menurut saya terlalu naif. So, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, thanks untuk Kucing Gaje dan Gondes Gondrong untuk donasinya. Saya juga senang kok bahas Mushoku Tensei. Walaupun view-nya kecil dan gak sebesar Overlord, at least saya mau menyelamatkan channel ini dengan tidak ngebahas Overlord saja. Karena menurut saya sangatlah berbahaya kalau saya cuma bahas Overlord terus-menerus. Andaikan suatu saat nanti topik tentang Overlord sudah habis dan memaksa saya harus shifting ke topik lain, yang ada semua subscriber saya nggak bakalan mau nonton karena sudah terlanjur menganggap ini adalah channel Overlord. Dan akhirnya sebanyak apapun subscriber saya nanti, nggak bakalan ada artinya karena mereka semua hanya mau nonton Overlord saja. Saya justru sangat berterima kasih untuk kalian para subscriber yang masih rela menonton video di channel ini meskipun yang dibahas bukanlah topik utamanya. Sekali lagi terima kasih untuk donasinya dan bye-bye.